Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Ikraman wa ta'ziman wa hurmatan wa mahabbatan. Salam hormat, salam ta'zim, salam ukhuwah, salam cinta. Dan tentu saja salam kul huwa ilaihi kesawan. Saya haturkan kepada para sesepuh, para ketua dan pengurus organisasi dan majelis taklim, bil khusus ketua dan seluruh pengurus beserta anggota dan keluarga besar majelis Raudhatul Jannah Taipo yang saya cintai, saya banggakan, dan saya doakan mudah-mudahan senantiasa manfaah, maslahah, barokah ila yaumil qiyamah. Akhwat, para muslimah, jamaah sekalian yang saya cintai dan yang insya Allah juga mencintai saya. Kalau nggak cinta saya, ngapain pakai ngeleset-ngeleset saya? Yang saya hormati rahimakumullah, sungguh siang hari ini saya merasa bahagia, saya merasa bangga dalam rangka milad Majelis Raudhatul Jannah Taipo yang ke-8. Saya berjumpa dengan para akhwat yang luar biasa, very nice. Very beautiful. Dalam sorai apa yang ngerti, bahasa agama disebut wajhun malihun, wajah-wajah yang sumringah, cerah, berseri-seri. Subhanallah. Karena memang kita lagi berada di Raudhatul Jannah, kita lagi berada di taman surga yang pahalanya luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ketika kalian sedang bermelaku-melaku, kenapa?
Oh jalan-jalan ya kayak lambemu yuk. Ketika kalian lagi jalan-jalan, kemudian di situ ada taman surga, maka ikutlah nimbrung, ikutlah berkiprah. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Yang dimaksud dengan taman surga itu apa? Nabi menyatakan, majalisul dzikri wa majalisul ilmi. Majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu itu adalah taman surga. Orang yang berada di taman surga bukan hanya dicintai Allah, dicintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai istri Nabi yang paling terkenal menurut Anda siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi yang paling dicintai Nabi setelah wafatnya Sayyidah Khadijah adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Aisyah paling dicintai? Apa karena kecantikannya? Jamaah sekalian, kalau soal kecantikan wajah yang rupawan, mohon maaf, menurut riwayat Sayyidah Aisyah masih kalah dengan Sayyidah Sofiyah. Sayyidah Sofiyah itu adalah perempuan tercantik dari para istri Nabi, paling cantik. Umpama kene nanti ya. Sebentar, tak teliti satu persatu. Bentar. Subhanallah, sungguh dengan berat hati saya harus mengatakan bahwa tidak ada sama sekali. Sayyidah Sofiyah itu perempuan tercantik dari para istri Nabi. Sampai Sayyidah Aisyah paling sering cemburu kepada Sayyidah Sofiyah. Itu ceritanya di nikah Rasulullah seusai perang Khaybar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika perang Khaybar berkecamuk, ada sahabat Rasulullah yang paling ganteng. Halo. Sahabat Nabi yang terkenal paling ganteng itu ada dua. Yang pertama, juga belas kaya aku apaan. Ngarani aku ganteng nih disawang teko sedotan aku wae. Yang pertama namanya Dahiyah Ibnul Kalabi. Ini sahabat Nabi yang sangat ganteng, namanya Dahiyah Ibn Kalabi. Sampai malaikat Jibril ketika menjumpai Rasulullah dan menyerupai bentuk manusia, itu malaikat Jibril dalam wujud Dahiyah Al-Kalabi ini, saking gantengnya. Subhanallah. Yang kedua, Muawiyah bin Sufyan. Dua orang ini sahabat Nabi yang paling ganteng. Ketika perang Khaybar berkecamuk, ini Dahiyah Al-Kalabi matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nanti kalau perang Khaybar selesai dan kita menang, saya nggak minta apa-apa. Biasanya kalau perang menang itu kan banyak harta rampasan, banyak hadiah-hadiah kemudian dibagi-bagi. Ini Dahiyah Al-Kalabi usul, ya Rasulullah, nanti ketika perang Khaybar selesai dan kita kaum muslimin menang, saya tidak minta apa-apa, saya cuma minta satu." Apa Dahiyah? Saya minta Sofiyah. Waktu itu Sofiyah kan tawanan perang, yo ketok mencorong dhewe. Wong liyane iki yo koyo ngene-ngene iki lah. Ini Sofiyah itu paling jrong, mencorong. Terus Rasulullah menjawab, ya, oke. Pantes kamu ganteng, Sofiyah cantik. Kalau nanti perang Khaybar selesai dan kita menang, kamu minta Sofiyah sebagai hadiah, saya bisa memahami. Karena kamulah di antara sahabatku yang paling ganteng dan Sofiyah memang cantik, pantes cocok. Subhanallah. Akhirnya Dahiyah ACC, ya Rasulullah, deal. Cuman tolong nanti saya diingetin, barangkali saya lupa. Siap, pokoknya deal. Begitu perang Khaybar selesai,
dan umat Islam menang, bener ini Dahiyah menuntut kepada ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa Dahiyah? Nggak lupa kan? Apa? Masa lupa sih? Oh ya, aku inget Sofia toh. Oke, bawa itu Sofia, ambil untuk kamu. Dibawa Sofia sama Dahiyah Al-Kalabi. Kira-kira jarak 10 meter. Dahiyah Al-Kalabi membawa Sofia yang sangat cantik ini. Malaikat Jibril turun. Tapi yang ndak ono, ini kan biar lebih dramatis itu. Langsung malaikat Jibril itu berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, innaha la tahillu illa laka. Wahai Muhammad, sesungguhnya Sofia yang cantik itu tidak halal bagi siapapun kecuali hanya untukmu. Jare Kanjeng Nabi, waduh Bril, telat bro, tak mau sampeyan teko lagi tas digowo karo Dahiyah. Jare Jibril, telat mungkin itu saya 10 meter. Apa kata Jibril? Panggil Dahiyah, ambil itu Sofia, karena ini perintah dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung Dahiyah, siap ya Rasulullah. Apa? Mohon maaf, ada yang kurang. Apa ya Rasulullah? Kan kita udah deal. Tapi ki ono perdanya ri. Ada instruksi dari pusat. Ada apa ya Rasulullah? Kamu kan merasa paling ganteng. Iya, emang di antara para sahabat Dahiyah yang paling ganteng. Sofia kan cantik. Iya ya Rasulullah. Lantas gimana? Ayyuma ajmal baini wa bainak. Dahiyah, lebih gantengan mana saya dengan kamu? Kata Dahiyah, yo ganteng Anda ya Rasulullah. Kalau kamu mengakui lebih ganteng aku, berarti Sofia untuk aku. Ini memang perintah Allah. Dan para sahabat Nabi, secinta apapun kepada sesuatu, masih lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud dari cerita saya seperti ini. Kalau dari sisi kecantikan, Sayyidah Aisyah kalah cantik dengan Sofia. Tapi kenapa paling dicintai oleh Rasulullah? Jawabannya adalah karena Sayyidah Aisyah itu adalah pemandu majelis taklim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ada majelis taklimnya Rasulullah, Sayyidah Aisyah ini selalu ikut, selalu aktif, bahkan sebagai pemandu. Maka di antara para istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah radhiyallahu anha. Memang intelektualnya tinggi, gak on-on ngene modelnya. Nggak, mohon maaf, saya nggak ngenyek, cuma netrek-netrek saja. Dengan harapan setelah dietrek-etrek akan terlecut semangatnya dan termotivasi agar menjadi cerdas. Ini orang yang tersinggung, terserah. Siapa nyuruh datang ke sini? Udah ngerti kalau Anwar Zaid ngomongnya kayak gini, ngapain datang ke sini? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mohon maaf, Sayyidah Aisyah itu luar biasa. Banyak hadis-hadis yang diwariskan oleh Sayyidah Aisyah. Memang cerdas, pinter, hebat. Mudah-mudahan semua yang hadir, para akhwat di sini dapat percikan berkah dari kesolehannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Amin Allahumma. Jadi memang kadang-kadang dalam rumah tangganya Nabi juga ada kecemburuan. Halo. Sayyidah Aisyah yang paling dicintai, sampai Rasulullah menyatakan inna habban nisa ilayya Aisyah, sesungguhnya wanita yang paling aku cintai itu ya Aisyah. Wa inna habbar rijal ilayya abuha, laki-laki yang paling aku cintai itu ya bapaknya, Abu Bakar As-Siddiq. Itu satu ketika Sayyidah Aisyah menceritakan, aku ini di rumah notagak lagi. Pada suatu malam ketika giliran Rasulullah tidur di rumahku, kata Aisyah, satu malam Rasulullah terbangun untuk menjalankan qiyamul lail, melaksanakan sholat malam. Karena memang Rasulullah itu istiqomah dalam sholat malam, dan qiyamul lail bagi Rasulullah hukumnya wajib. Setiap malam pasti qiyamul lail. Seperti biasa sebelum sholat
Rasulullah keliling untuk membangunkan para istri-istrinya sama-sama qiyamul lail. Halo. Ketika Rasulullah keliling ke para istrinya untuk membangunkan agar qiyamul lail, kata Aisyah, saya terbangun. Saya mencari Rasulullah nggak ada di samping saya. Saya jengkel, saya kesal karena waktu itu saya kepingin dibelai dengan kasih sayang. Saya lagi butuh, saya lagi kepingin disayang. Tapi begitu saya terbangun, Rasulullah nggak ada. Saya dongkol, saya kesel. Agak lama, kemudian begitu Rasulullah datang, saya pura-pura tertidur. Gayanya Sayyidah Aisyah seperti itu. Padahal sebenarnya saya nggak tidur, tapi saya pura-pura tertidur. Kemudian Rasulullah membangunkan saya, ya Humairah, bangun, ayo kita sholat. Aku masih tetap pura-pura tidur. Kemudian Rasulullah, rumahmu saya tahu, membelai rambutku dengan mesra sambil mencubit pipiku dengan penuh kasih sayang. Ya Humairah, bangun dong, yuk kita sholat malam. Aku tetap aja tertidur, aku masih dongkol, aku masih kecil. Jujur, aku cemburu. Karena begitu aku terbangun, ternyata Rasulullah nggak ada di sampingku. Sampai 3 kali Rasulullah membangunkan aku, kemudian aku dibelai lagi rambutku dengan penuh kasih sayang, dicetot lagi pipiku. Bahasanya ngono gampangnya. Sampai 3 kali Rasulullah membangunkan aku, tapi aku tetap aja aku pura-pura tertidur karena aku masih kesel. Kemudian Rasulullah sholat sendirian, aku masih melungker. Dalam artian aku nggak mau terbangun. Rasulullah sholat sendirian seperti biasa. Sholatnya Rasulullah lama sekali. Selesai sholat, selesai berdoa, kemudian Rasulullah menghampiri aku. Kemudian Rasulullah berkata, membisikkan kata-kata lembut ke telingaku. Ya Humairah, istriku tercinta, aku tahu kok kamu nggak tidur. Kamu hanya pura-pura kan? Aku tahu kalau kamu nggak tidur. Cerita-cerita serius dulu. Ini ceritanya Sayyidah Aisyah. Jadi Rasulullah mendekati Sayyidah Aisyah, kemudian membisikkan kata dekat ke telinga Sayyidah Aisyah dengan penuh kasih sayang, dengan lembut. Ya Humairah, istriku tercinta, aku tahu sebenarnya kamu nggak tidur, kamu cemburu kan? Wahai Aisyah, andaikan engkau bertanya kepadaku, siapa di antara istri-istriku yang paling aku cintai? Demi Allah ya Humairah, aku akan menjawab, engkaulah istriku yang paling aku cintai. Sungguh, Rasulullah terus menyatakan, sungguh Aisyah, andaikan engkau mati lebih dahulu sebelum aku sendiri yang akan memandikan jenazahmu, aku sendiri yang akan mengkafanimu, dan aku sendiri yang akan memasukkanmu ke liang lahat. Kemudian Sayyidah Aisyah menitikkan air mata, menangis sambil berkata, demi Allah, seumur hidupku belum pernah aku mendengar kata-kata seindah itu yang keluar dari lisan Rasulullah untukku. Aku pun menangis. Kemudian aku buka mataku, kupandang Rasulullah tersenyum kepadaku. Kemudian aku pun bersimpuh di hadapan Rasulullah, mohon maaf, tapi dengan penuh kemanjaan. Betapa kehidupan Rasulullah yang luar biasa. Mesti sampean bayangno. Lah nek bojomu bocah ngono gak kira iso. Sing iso model ngono ku ya kaya aku. Bojomu modele gudak. Lo artinya begini. Jadi kalau untuk urusan qiyamul lail itu kan sunnahnya seperti itu. Kalau suami yang bangun duluan, istri dibangunin. Kalau istri bangun duluan, membangunkan suaminya. Bahkan dalam Islam itu disyariatkan sambil memercikkan air ke wajahnya. Yo nganggo ember. Bantah. Dan gelis. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini
dalam rangka miladnya Majelis Raudhatul Jannah yang ke-8. Mudah-mudahan semakin istiqomah, jamaahnya bertambah, ilmunya bertambah, kerukunan dan kekompakannya juga bertambah, semakin barokah. Hidup ini beramal, hidup ini adalah beramal. Halo, apapun yang kita lakukan, ukhti fillah, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wah, pisang lek bahasane arek iku gedang. Kalau bahasanya daerah saya, the bananas. Beda-beda. Itu termasuk jangka pendek. Terus apa lagi? Ojo kates pokok. Ngomong kates sih gak ada pikiran untuk endi. Pepaya ngono. Kates. Pepaya. Kalau kata orang Kebumen, gandul. Gandul. Itu kan juga termasuk tanaman jangka pendek. Ya, termasuk padi, jagung itu jangka pendek, 3 bulan udah panen. Ada tanaman jangka menengah, artinya panennya sedengan, kayak tebu, apel yang daerah Malang, terus menyok. Ini jelas Jatinegoro ini. Nek Jatinegoro reneng menyok iki reneng. Menyok bareng itu kene. Ya wes. Nah itu ya termasuk jangka menengah. Yo tak hargai usulanmu. Yo menyok. Ada yo. Ada tanaman yang jangka panjang, artinya panennya lama, ngunduhnya agak lama. Contoh kelapa, contoh lagi duren, contoh lagi yo kayu jati, yo kayu jati. Yo kayu jati. Itu yang lama kok. Keletai silakan dikeletai. Contoh tekan kayu jati barang. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, jadi demikian pula dengan amal kita. Halo. Kalau aku halo kok lupa situ hai. Kalau aku hai situ. Kalau aku halo hai situ. Kalau aku hai halo situ. Halo. Hai. Halo hai. Halo hai 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 halo hai. Amal kita juga begitu jamaah sekalian. Ada amal jangka pendek, artinya panennya cepat. Contoh, ndak usah nunggu di alam barzah, ndak usah nunggu di alam kubur, apalagi nunggu di akhirat. Kesuwen le. Di dunia ini saja sudah diketokkan balasannya, baik itu manfaat maupun mandorot. Kalau amal baik itu sudah bisa merasakan manfaatnya di dunia, kebaikan. Kalau amal jelek sudah bisa merasakan akibatnya, mandorotnya juga sudah bisa dirasakan. Contoh amal yang jangka pendek ini adalah hubungan dengan orang tua. Ada anak yang birrul walidain, benar-benar berbakti kepada orang tua. Demi Allah, nggak usah nunggu di akhirat. Di dunia ini sudah dibahagiakan oleh Allah. Di dunia ini sudah dimuliakan oleh Allah. Ning donya wis dienakno karo Gusti Allah. Mungkin nggak kaya, secara materi nggak kaya, duitnya nggak akeh. Omahe cilik no pinggir kali. Ukurannya 2 meter persegi. Kendaraan nggak duwe, punyanya GL Pro, genjot langsung protol. Pakai yang sederhana, makan ya seadanya, seadanya. Ada pisang dimakan pisang, ada kates ya dimakan kates. Sampean singgarai kok. Ada apa seadanya. Tapi subhanallah, karena dia berbakti kepada orang tua, demi Allah akan diberi ketenangan hidup, akan diberi ketentraman batin.
Apalagi bagi mbak-mbak yang subhanallah sampai direwangi kesini demi untuk membantu orang tua, meringankan beban orang tua. Subhanallah, andaikan saya jadi malaikat, andaikan, maka akan saya usulkan agar anda ini masuk surga lebih dulu. Umpamane diamini, ngerti andaikan orang. Subhanallah. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, uququl walidain, ada anak yang berani sama orang tua, mengelarake, menyakitkan hati orang tua. Pokoknya sampai wani karo wong tua, ndak usah nunggu di alam barzah, ndak usah nunggu di akhirat. Di dunia ini sudah ditampakkan oleh Allah, udah dikasih siksaan oleh Allah. Mungkin dia kaya, mungkin duitnya berlimpah, gajinya naik dan naik, pendapatan 1 bulan bisa jadi 3 triliun. Umpamanya rumah besar, ukurannya 1 kilometer persegi. Jabatannya bisa tinggi, tapi demi Allah tidak akan pernah ada ketenangan jiwa, tidak akan pernah mendapatkan ketentraman batin. Ini termasuk amal jangka pendek. Oke, contoh satu saja, tidak usah banyak-banyak. Kesuwen. Bakul genteng ini nawakno contoh yang situ tok. Mosok nawakno contoh genteng usah truk digawa kabotan. Penjual pakaian, lek nawake contoh mosok pakaian sak toko digawa kabeh. Ya cukup satu kayak gini loh pakaian saya. Oke, ada amal jangka menengah. Ini nanti dampaknya di alam barzah, baik manfaat maupun mandorotnya. Contoh sedekah jariah. Ini termasuk amal yang jangka menengah. Nanti di alam barzah terus pahalanya mengalir dan mengalir tanpa henti. Kepingin? Kapati pingin modelnya. Termasuk yang bisa membebaskan azab kubur. Mestinya layak diadab di alam kubur, tapi karena dia banyak sedekah jariahnya, maka siksa kubur itu akan hilang dengan sendirinya, bahkan terus mengalir pahala-pahala dan pahalanya dari sedekah jariah itu. Kepingin? Kepingin? Sebentar lagi nanti kita sama-sama sholawatan sambil penjenengan beramal jariah. Insya Allah itu 100% untuk anak-anak yatim dan untuk pesantren saya. Amin. Biar saya dikatakan ngemis, tidak apa-apa, saya terima. Memang saya ngemis, tapi ngemis saya untuk anak-anak yatim, ngemis saya untuk pesantren. Selama ini saya nggak pernah seperti ini, tapi karena saya diminta oleh anak-anakku yang kudungnya abu-abu ngomong-ngomong kayak ya aku manut kayak aku sampai itu yang diedarkan itu kaset itu asli suaranya Anwar Zahid, gambarnya yo gambarnya Anwar Zahid, ojo kadek diloke kok ganteng fotone tak antene. Asli ini uangnya ya ngene iki kayak gini, suaranya ya cempreng kayak gini. Memang backgroundnya bukan penyanyi, jadi suaranya ya pas-pasan, pas gak enak. Tapi kan manis suaranya gak enak, tapi wongnya kan payu didol. Itu juga murni untuk pesantren. Nanti kita sama-sama bersolawat. Wis ditoto tuh orang ngambil bocah-bocah. Wis bener, wis ditoto. Nanti sebentar, udah ya nanti. Ini sing dulur-dulur orang ono sing munggah. Ada lagi amal yang jangka menengah, dampaknya, maldorotnya di alam barzah. Contoh masalah hutang. Siap-siap yang merasa punya hutang. Potongan itu hutangnya akeh-akeh. Terutama yang berada duduk di bawah ini. Terlebih lagi yang berada di sebelah sana. Paling top sebelah sana. Berarti hutangnya akeh kabeh. Masalah hutang itu kalau nggak diberesi, subhanallah, naudzubillah, di alam barzah akan membelenggu kita. Betapapun bagus amal ibadahnya, tapi kalau hutangnya nggak diberesi, bahaya. Maka Al-Quran menganjurkan dan memerintahkan urusan hutang harus dicatat. Allahumma sholli ala Muhammad. Selama ini sampean kalau ada hutang biasanya dicatat apa hanya diingat-ingat?
Yang dicatat itu betul, yang diingat-ingat itu kurang pas. Termasuk lagi amal yang madorotnya, dampaknya menengah di alam barzah, diantaranya maaf, najisnya air kencing. Saya udah sering sampaikan kalau lagi di Indonesia tak sok sampai ke KB, terutama laki-laki itu biasanya yang suka sembrono. Dan begini cewek lah angel. Saya itu saja kalau lagi ke toilet itu pasti bawa air mineral. Nenek cewek ki lho piye? Saya ndak bisa, cewek kok ditutuli nganggo tisu ndak iso. Nah terus saya itu berpikir, ya kalau laki-laki ditutuli agak enak, lah nek sampean modele piye? Loh, enggak, ini saya ingatkan betul, masalah najisnya air kencing ini sangat memberatkan siksaan di alam barzah. Banyak yang disiksa di alam barzah bukan karena dia nggak ibadah, tapi karena sembrono urusan kan. Hati-hati, woi cawe ojo diusap-usap tisu. Tenang, ini nggak ada yang dengar. Jangan hanya dikosok-kosok tisu. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau laki-laki itu malah sembrono, banyak itu yang ngoyo tur, habis itu enggak cewek. Ceweknya pakai obat, artinya obat tabit. Bahkan sekarang ada ilmu baru namanya ilmu tutul. Jadi habis tur itu nggak cawik, tutul kan agak listrik. Makanya tiang listrik itu banyak yang teyeng berkarat. Oke, yang ditutuli anak-anak. Ini amal yang jangka pendek. Di antaranya adalah sedekah jariah. Maka, itu kira-kira kepingin di alam barzahnya enak apa kepingin sengsara? Kepingin di taman surga apa kepingin di jurang neraka? Yang ngomong kepingin di taman surga itu minimal $50. Lah terus berapa? $5. Apa ada taman surga senilai $5? Iku tiga tuku paku netok enggak cukup. Pakunya saja enggak dapat kok itu. Halo? Kan saya udah sering sampaikan, di sana itu ada sungai, dari susu, dari homer, dari madu, tinggal menyiduk, lagatan lisyaribin, nikmat seger yang luar biasa. $5 oleh dulit tok. Ada gedung yang mewah, megah, indah, luar biasa, $5 ngempernya gak keterima. Ya $50 minimal. Kok abot sih? Ya wis nang ngono gak tak terus ke ngajine. Anu, udah siap panitia? Hoi. Operator? Buneng? Sudah? Nomor? Oke, monggo disiapkan. Hati-hati, tangan Anda digoda oleh setan. Ketika Anda mau buka dompet itu tangan Anda ditampel setan, tidak usah buka. Ojo ngrungokke Anwar Zahid. Ketika Anda lolos, dompet dibuka itu tangan Anda juga masih dibimbing sama setan. Mau ngodos duit yang besar itu ndak oleh sama setan. Ojo sing gede. Infake wis $20. Tuku kaset, tuku pin. Iki ae lho sing cilik ae diodos. Itu berarti kena godane. Apalagi yang nggak ngodos sama sekali. Yang aman dari godaan setan itu yang ambil uang terbesar yang paling ada di dompetnya. Salam. Sekalian. Subhanallah, ini anak-anak saya Majelis Raudhatul Jannah sekalian, saya disuruh
meresmikan Anzania Hongkong. Sekalian ini promosi pin, ada pin Anzania Hongkong. Aku lo gak jawabannya ini. Tahu-tahu anak-anak bikin kayak gini, jadi artinya jamaah pengajian Anwar Zahid. Bukan berarti terus mengidolakan aku, juga pantes. Yang diidolakan ya tetap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, uswah kita, teladan kita. Tapi kita nanti terikat dalam satu ukhuwah, dalam satu ikatan komunitas jamaah pengajian, Coba aku kepingin jargonnya Anwar Zahid. Nanti ketika aku ngomong Anzania Hongkong, Anda semua nyaut kul huwale kasawwan. Allahumma sholli ala Muhammad. Siap? Sing fase kul huwale kasawwan. Siap? Anzania Hongkong. Mohon barokah Fatihahnya, mudah-mudahan para akhwat yang tergabung dalam Anzania ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan bimbingan berada di Shiratal Mustaqim, senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin ya rabbal alamin. Yang menginginkan pinnya sebagai tanda anggota bisa berhubungan dengan panitia. Matur suwun. Maka tugas hidup ini adalah melakukan amal-amal baik, menjadi orang baik sampai nanti kembali menghadap Allah dalam keadaan Allahumma sholli ala Muhammad. Kita semuanya akan kembali kepada Allah, betul? Mungkin di antara jamaah ini ada yang waktunya masih lama, termasuk saya. Mungkin ada yang setahun lagi, mungkin ada yang sebulan lagi, mungkin ada yang seminggu lagi, bahkan mungkin ada yang pertemuan ini merupakan pertemuan yang terakhir. Tapi saya doakan semuanya mudah-mudahan panjang umur fi taatillah. Jemaah sekalian, ketika kita menghadap kembali Allah, Allah tidak menginginkan kita ketika kita menghadap kepada Allah dengan membawa harta yang banyak, harta yang berlimpah, enggak, karena Allah itu maha kaya. Allah tidak menghendaki kita kembali kepada Allah dengan membawa ilmu yang banyak, karena Allah sumbernya ilmu. Allah juga tidak menghendaki kita menghadap Allah dengan membawa pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, enggak, karena Allah itu Malikul Mulki, raja di raja. Tapi Allah hanya menghendaki agar ketika kita kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih, dengan hati yang sehat. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau dalam bahasa yang lain, dengan keadaan radhiyatam mardhiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai. Jamaah sekalian, jangan sampai kita nanti ketika menghadap Allah hati kita kotor. Apa yang mengotori hati adalah Setiap manusia pasti punya dosa, betul? Kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua manusia punya dosa. Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada api yang tak berasap, tiada entut yang tak basin. Tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan, dari kekhilafan, dari sedangkan para wali saja masih ada kemungkinan melakukan dosa kecil. Aku. Kalau Rasulullah nggak mungkin melakukan dosa, karena Rasulullah punya sifat maksum, terjaga dari dosa besar maupun dosa kecil.
Karo para wali itu punya sifat mahfud. Mahfud itu terjaga dari dosa besar, nggak mungkin melakukan dosa besar, tapi ada kemungkinan masih melakukan dosa kecil. Begitu sadar melakukan dosa dan kesalahan, segera memperbanyak istighfar. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena hanya para waliullah lah yang memperbanyak istighfar setelah para nabi. Hanya para wali yang banyak istighfar kepada Allah setelah para nabi. Salah satu sifat para waliullah itu adalah banyak istighfarnya. Lah kita untuk menjadi waliullah rasanya berat. Mentok Anda semua itu jadi wali murid. Setidaknya kita harus memiliki sifatnya para wali. Apa itu? Memperbanyak istighfar. Yuk kita menteladani Nabiullah Adam alaihissalam. Halo. Nabi Adam melakukan kesalahan ketika berada di surga, meskipun ini sebenarnya sudah skenario dari Allah, disetting Allah, diatur sedemikian rupa. Gara-gara syajaratul khuldi itu yang dilarang mendekati, malah bukan hanya didekati, dipetik dan dimakan. Akhirnya Nabi Adam terusir dari surga. Itu sebenarnya bukan murni mutlak kesalahan Nabi Adam, tapi ada campur tangan iblis. Betul? Ada peran serta Siti Hawa, istri Nabi Adam. Betul? Iblis menggoda Nabi Adam tidak mengenekkan. Gak kena. Akhirnya menggoda agent Siti Hawa sebagai agent. Kemudian Siti Hawa merayu Nabi Adam, baru Nabi Adam kena. Sebenarnya ada campur tangan iblis, ada keterlibatan Siti Hawa, tapi Nabi Adam sama sekali tidak menyalahkan istrinya, tidak menyalahkan iblis, mengakui itu kesalahan pribadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Yuk sama-sama kita mengakui segala dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tabarrukan kalau para aulia dulu ini dipakai ujian di musola, di masjid menjelang sholat berjamaah. Ini artinya Rabbana, ya Allah Tuhan kami zalamna, kami zalim, kami berbuat aniaya atas diri kami, anfusana wa illam taghfir lana, andaikan Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan Engkau tidak mencurahkan kasih sayang-Mu, tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan termasuk orang-orang yang rugi, termasuk orang-orang yang celaka. Oke, kenapa manusia melakukan dosa? Allahumma sholli ala Muhammad. Kita akan masuk bulan suci Ramadan. Ini bulan suci, kita harus masuk dalam keadaan yang suci pula. Makanya, kita siap-siap perang melawan nafsu, siap-siap perang melawan setan. Ada yang nanya, lo katanya bulan Ramadan itu setannya dibelenggu, setannya dipenjara. Betul. Yang dibelenggu kan setan, yang dipenjarakan setan. Lah kancane. Kancane bebas berkeliaran. Setan memang dipenjara, setan memang dibelenggu, tapi kancane. Oke, saya dapat bocoran. Teko setan. Siapa ngomong kancane? Matur suwun. Bocorannya gini. Ini menjelang bulan Ramadan. Halo. Setan ini rapat terbatas. Gak percaya ya. Ini setan rapat terbatas. Terutama dedengkot-dedengkotnya setan ini rapat. Rapatnya gini. Para setan-setan sekalian. Terima kasih atas kejujurannya. Para setan-setan sekalian, ini yos ngene. Iki sing ngomong setan, aku nirokno. Tangan kok angel men. Ini sebentar lagi kita di bulan Ramadan ini akan kena PHK massal. Kita udah nggak bisa berkutik karena kita terbelenggu, kena aturan, kena perda akhirat. Wes ndak iso nggodha menungso. Kita 1 bulan penuh ter-PHK massal, lumpuh kita, ndak bisa apa-apa. Maka sebelum Ramadan datang,
Mari kita kompakan, mari kita kerja keras, kita maksimalkan untuk menggembleng manusia-manusia. Ini saatnya manusia-manusia digembleng sama setan. Tujuannya apa? Agar manusia bisa lebih setan daripada setan. Karena setan sadar bahwa nanti Ramadan dia nggak bisa menggoda manusia, dia nggak bisa berkutik, nggak bisa apa-apa. Maka sebelum Ramadan datang, terutama di bulan-bulan Sya'ban mendekati Ramadan ini, setan melakukan gemblengan yang luar biasa. Dan Anda pun tidak sadar bahwa sebenarnya Anda juga termasuk bagian dari anggota yang digembleng oleh setan. Anda jangan salah, setan itu nggak pernah nakal kok. Setan itu nggak pernah bertindak kriminal kok. Woi, pernah lihat ada setan minum ciu? Nggak ada, nggak ada. Woi, nggak ono. Setan itu nggak ikut nakal kok. Setan itu hanya mengojo-ojoi, mengiming-imingi loh, memprovokasi saja. Pelakunya manusia, setan hanya ayo nakal, ayo tusuk, hanya seperti itu, membisiki saja. Alladzi yuwaswisu fi, membisikkan sesuatu kejahatan di hati manusia. Ayo cepet dosa, ayo cepet dosa, ayo cepet dosa. Ketika manusianya dosa beneran, nah itu setan nggak ikut dosa. Setan cuma bilang berhasil, hore, berhasil, hore, karena dia hasil. Tapi ketika manusia digodok karo setan, kok manusianya katakan tidak, setan balik lapor komandane, lapor ketuane, gagal dah. Nggak apa-apa, gagal sekarang, kita jangan putus asa, besok dibalani meneh. Oh no, setan ini tidak ikut. Setan itu hanya bisi itu. Kayak gini Anda dibisi setan, kayak cepet nyambule, nyapong ngenteni sampai rampung. Nggak usah nunggu sampai selesai nyambule. Wong intine arep dijaluk infak itu nyambule. Apalagi yang berada di situ, yang seragaman itu digudok karo setan. Wis rampung oleh tampil, wis bar jadi wis nyambule. Makanya kapan betah duduk di situ nggak digudok setan, tapi sampai subuh. Kapan nggak sampai subuh berarti ya kalah sama setan. Ini mohon maaf, ini bokong sampean. Ini sudah diduduli sama setan, dul. Biar cepat berdiri, biar cepat pulang. Alasannya, awas ya majikanmu marah, rumahmu itu jauh, nanti perjalanan sampai rumah, kalau majikannya marah gimana? Ayo, ini arep mulai toh. Aku kesetrum soalnya. Nah iya makanya aku ngerti lek omahmu ado. Setan ini luar biasa, bisikin, halo. Jadi kayak sampean itu dibisikin, nggak usah ngaji. Ngapain minggu-minggu pakai ngaji, jauh-jauh ngaji tok. Enakan di lapangan sana loh. Enakan di sana gitu, tapi alhamdulillah Anda semua lolos di sini. Ini tadi udah kena bisikan setan, tapi Anda lolos. Udah dibisikin tadi, mau berangkat, dah nggak usah ke pengajian, belok nang Victoria pakai ngono. Tapi sampean lolos sampai ke sini. Apa setelah nyampe sini nggak digoda sama setan? Lah kok nyimut? Yo panggah digoda. Setan ini menclok di lambe-lambe jenengan. Plek, makanya dijak ngaji terus ngomong dewe. Soale lambene diencloki. Matur suwun sampean ngomong setan karo nyawa aku. Matur suwun, aku baru kali ini di setan-setan. Matur suwun. Awas. Ngomong dewe-dewe kadang-kadang suwe-suwe ngrasani. Gak tanggung-tanggung sing dirasani kiai. Aku dipikir nggak tahu ada yang gosipin aku ngerasani gini kok. Biasanya nggak tahu ke pakaian koyok ngono.
Dipikir aku ndak tahu. Ya ono, makasih ngono, kok malah ngono ya saiki bangun. Ada yang bahkan belum pernah ketemu saya, baru lihat di YouTube itu ngomong, nah kok gak podo. Akar. Apalagi yang beli kaset itu, lah fotonya no kaset kok ganteng. Sakar. Yang penting bojoku sek kolu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah ya Karim. Oke. Kenapa manusia melakukan kesalahan? Maka kita mau memasuki Ramadan, kita perang. Karenanya sebelum Ramadan itu kalau orang Jawa ada namanya megeng. Megeng itu megeng itu namanya, megengan itu selametannya. Megeng, halo. Ini dari bahasa Jawa kuno, artinya megeng itu kalau bahasa Arab al-imsak, kalau bahasa Indonesianya mengempet. Sakarepku mengempet. Orang kok megeng nek dimek-mek dadi ageng ngono kok. Mengempet. Ini kita persiapan untuk menahan. Lu kok pakai selamatan? Allahumma sholli ala Muhammad. Salamatan itu salah satu di antara bentuk ungkapan rasa syukur saking bahagianya mau datang bulan Ramadan. Rasulullah menyatakan, "Man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya atas api neraka. Nah, bentuk dari rasa bahagia itu kan ekspresinya macam-macam. Yang paling ekspresionis ya syukuran. Kalau anak kecil, bentuk rasa syukurnya ya lincak-lincak mencolot. Kita anak kecil, dan anak-anak tua model gini iki. Ya udah mulai. Bentuk dari rasa syukurnya apa? Ya tadi sedekah tadi. Maka yang sedekahnya banyak itu tanda bahwa dia bahagia, gembira dengan akan datangnya bulan Ramadan. Dan Rasulullah menyatakan orang yang gembira kedatangan bulan Ramadan maka Allah mengharamkan jasadnya atas api neraka, berarti wajib masuk ke biar dikatakan bid'ah macam-macam itu orang yang tidak tahu itu. Ben diarani bid'ah tidak masalah. Apa bentuk syukur saking bahagianya, nggak sekedar pakai spanduk. Yang banyak kan saking bahagianya mau kedatangan Ramadan terus bikin spanduk dipasang di mana-mana, dipajang di mana-mana, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kasihan marhaban digantung di mana-mana. Ya itu kan ya bentuk syukur, tapi nilainya kan hanya senilai spanduk berapa. Oke, jamaah sekalian, oke tolong diperhatikan, ini serius. Nafsu itu ada 4. Kalau yang sering Anda dengar, ada namanya nafsul ammarah, ada yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga nafsu syahwiyah, yang keempat nafsul mutmainnah. 4. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama namanya nafsu syaitoniyah, nafsu yang berkarakter kayak karakternya setan. Gimana karakternya setan? Suka dusta, suka bohong, suka menggunjing, suka memfitnah. Ingat, al-fitnatu asyaddu minal, fitnah lebih kejam daripada. Bahkan di sisi lain, dalam riwayat lain, al-fitnatu asyaddu minal haubi, fitnah itu lebih kejam daripada haub. Haub itu apa? Haub sab'ina marrah, riwayatnya gitu. Al-fitnatu asyaddu minal haub sab'ina marrah. Fitnah itu lebih kejam daripada haub selama 70 kali. Haub itu apa? Berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Naudzubillah. Jadi fitnah sekali itu lebih kejam daripada, Masya Allah, naudzubillah, berzina dengan ibu kandungnya sendiri 70 kali. Hati-hati, lambe-lambe yang gak ada berengosnya itu jadi sarangnya fitnah. Nah kadang kan saya udah sering bilang kalau laki-laki dari Nabi Adam kami ke madam, tak meromos-meromos wong itu madam.
Kalau perempuan kan dari Ibu Hawa. Halo. Subhanallah. Ini nafsu syaitonia, nafsu yang kata orang Jawa kumaluhur, nafsu yang merasa tinggi, tidak pernah mau merendah, tidak pernah mau. Setan itu kesalahannya kan tidak mau sujud ke Nabi Adam, betul? Dia selalu merasa lebih baik, dia selalu merasa lebih baik dan lebih baik, tidak mau merendah, tidak mau sujud. Maka atas nafsu syaitonia ini harus kita lawan pakai sholat. Sholat itu intinya pada sujud. Karena setan tidak mau sujud, maka kita harus memperbanyak sujud. Sholatnya nggih? Sholatnya nggih? Karo majikan ora oleh. Ya nyolong-nyolong kok. Nyolong kebagusan kok. Nggih? Lebih-lebih di bulan Ramadan. Ini ditikel-tikel ke 1000 kali lipat. Betul. Jangan sampai ditinggalkan. Ustaz, diupayakan sholat itu jangan sampai ditinggalkan. Itu cagai agama. Kadang suka sembrono itu. Kodok pak, kodok pak. Kodok modelnya dirangkep-rangkep. Usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Oplosan lillahi ta'ala. Apa keroyokan lillahi ta'ala. Udah, untuk melawan nafsu syaitonia, karakter-karakter setan biar hilang dari jiwa kita. Yang kedua, tolong diperhatikan, lihat aku dong. Yang kedua namanya nafsu bahimiyah. Ini nafsu binatang ternak. Sifatnya merasa kurang dan merasa kurang urusan duniawiyah. Ngajinya dilanjut apa langsung doa? Sudah apa lanjut? Sudah apa lanjut? Kalau lanjut, tolong dijawab yang jujur dan kompak, oke? Kalau jawabnya jujur, keras, kompak, saya lanjut. Kalau jawabnya nggak kompak atau nggak jujur, langsung saya doa. Deal? Nafsu bahimiyah yang merasa kurang urusan harta, rakus dan merasa kurang. Jujur, gaji Anda sampai hari ini, duit Anda yang Anda pegang dan Anda tabung sampai hari ini, atau yang sudah Anda belikan tanah, belikan apa-apa itu dunyamu, itu menurut sampean